الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua itu tidak diwakilkan kepada siapapun oleh Allah pesannya kepada manusia ini. Langsung Allah sendiri yang berurusan kepada kita. Maka sudah sepantasnya urusan berbakti kepada orang tua ini betul-betul kita pentingkan di dalam kenyataan. Kita wujudkan dalam kenyataan, bukan hanya diwujudkan dalam pembicaraan. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbar. Tangga pertama beliau mengatakan amin. Tangga yang kedua mengatakan amin. Tangga yang ketiga juga mengatakan amin. Maka para sahabat terheran-heran, apa sebenarnya yang terjadi? Dari Jibril sudah datang kepada aku menyampaikan yang pertama, ketika saya mau naik tangga yang pertama, dia mengatakan ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini sebentar lagi kita sudah Ramadan. Sebelum Ramadan kita akan bertemu dengan malam yang begitu istimewa, malam nisfu Sya'ban. Malam yang di situ dilaporkan amalan kita selama 1 tahun. Tiap hari ada laporan pagi dan sore. Tiap pekan ada laporan hari Senin dan Kamis. Tiap tahun ada laporan tahunan namanya malam nisfu Sya'ban. Dan pada malam nisfu Sya'ban itu ditulis juga siapa-siapa yang mau mati pada tahun itu. Maka biasanya orang kok mau mati tahun itu
malam nisfu Sa'bannya lupa doa. Maka hati-hati yang lupa doa, tanda-tanda udah mau mati itu berarti. Baca Yasin 3 kali dan sebagainya itu. Dan malam nisfu Sa'ban ini adalah malam ampunan. Begitu banyak orang yang diampuni oleh Allah di malam nisfu Sa'ban. Selain orang yang mudminu khamrin dan orang yang bertengkar. Maka kalau kamu masih bertengkar, cepat-cepat baikan. Jangan kita gengsi-gengsian. Ini masalahnya bukan gengsi. Ini masalahnya diampuni apa tidak oleh Allah. Dan di situ adalah malam yang doa-doa begitu dikabulkan oleh Allah. Kalau orang itu tidak ketemu malam Lailatul Qadar, rugi. Tapi mungkin dia masih bisa menghibur diri. Memang namanya Lailatul Qadar itu tidak jelas waktunya kapan. Tapi kalau orang itu malam nisfu Sa'ban kok tidak doa, ruginya 100%. Sudah tahu malam itu malam istimewa kok nggak mau doa. Betul-betul orang yang tidak memikirkan akhirat dan dunianya juga. Makanya kurang lebih malam Ahad depan itu, kalau enggak malam Senin depan. Ya, kita itu harus doa yang serius. Dan namanya malam nisfu Sa'ban itu ya mulai habis maghrib sampai subuh. Mana ada malam nisfu Sa'ban habis maghrib doang, enggak ada. Ya, jadi makanya doanya itu sampai subuh. Begitulah ini praktekkan para wali itu. Doa wiritan di malam nisfu Sa'ban sampai subuh. Bukan bangun pas qomat subuh. Ini banyak itu dekat-dekat tempat qomat itu biasanya bangunnya pas qomat. Langsung berdiri enggak wudu loh. Gimana ya begitu itu. Kemudian tangga yang kedua, ba'uda man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Sungguh celaka orang yang nama engkau disebut tapi tidak mau baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ba'uda man adraka abawaihi al-kibara aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang menemui kedua orang tuanya dalam keadaan tua renta atau salah satunya, kemudian dia tidak bisa berbakti dengan baik sehingga gagal masuk surga. Makanya berbakti pada orang tua itu penting. Nah, maka dikatakan bahwa al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fa'adi'hu. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, paling mudah. Karena tidak ada orang yang terlahir di dunia ini pasti kecuali punya orang tua. Kecuali Nabi Adam saja yang enggak punya orang tua. Semuanya punya orang tua. Semua punya kesempatan yang sama. Fa in syi'ta fahfadhu. Kalau mau ya gunakan itu biar bisa masuk surga. Fa in syi'ta fa'adhi'hu. Atau kamu enggak tertarik surga, ya biarin aja pintunya tertutup sehingga kamu masuk neraka. Makanya berbakti kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah wafat. Yang masih hidup caranya jelas. Yang sudah wafat, ada orang bertanya kepada Nabi SAW, orang tua saya sudah wafat, apakah saya masih wajib berbakti kepadanya? Iya. Kamu yang pertama harus menyolatkan dia. Yang kedua kali kamu harus mendoakan dia. Yang ketiga kali kamu harus menyambung kekerabatan dengan orang-orang yang kamu kekerabatannya dari arah orang tuamu itu saja. Dalam hadis lain dikatakan termasuk tanda orang itu berbakti kepada orang tua, menyambung hubungan dengan ahla wuddi abi. Menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu dicintai oleh ayah dan ibunya.
Jadi kalau ayahmu itu cinta dengan fulan, cocok dengan fulan dan fulan, berjuang dengan fulan dan fulan, itu kamu harus cocok juga dengan dia. Itu tanda-tanda kita itu berbakti kepada orang tua. Mendoakannya, dalam satu hadis dikatakan, ada orang di dunia ini ketika orang tuanya masih hidup, belum sempat berbakti, tapi tidak henti-hentinya dia doa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak henti-hentinya dia berdoa untuk orang tuanya sampai nanti di akhirat dia dihitung sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Makanya ini penting sekali ya, jadi anak yang berbakti, jangan jadi anak durhaka. Nanti dikutuk jadi batu, repot. La ilaha illallah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan orang tua itu ketika sudah wafat, itu justru paling mengharapkan doa-doa kita. Maka santri jangan sampai gara-gara orang tuanya wafat kemudian memutuskan mondoknya, jangan. Ketika orang tua kalian sudah duluan berangkat ke akhirat, beliau-beliaunya sudah enggak butuh dengan perkhidmatan badan. Sekarang butuhnya perkhidmatan kiriman amalan. Butuhnya perkhidmatan kiriman bacaan Al-Quran. Butuhnya perkhidmatan kamu ngajar. Butuhnya perkhidmatan kamu wiritan. Butuhnya perkhidmatan kamu selalu hidup dalam perjuangan. Sudah enggak butuh, kamu pulang sudah enggak butuh. Maka justru ketika orang tuanya sudah wafat tuh malah mondoknya harus lebih lama lagi untuk semakin berbakti kepada orang tuanya. Insyaallah semaniat. Karena pasti terjadi. Dunia itu bukanlah tempat tinggal, dunia itu tempat meninggal. Siapa saja yang kamu lihat sekarang, yakinilah kau pasti akan berpisah dengannya. Apa saja, bukan hanya siapa saja, apa saja yang kamu lihat sekarang, pasti kamu akan berpisah dengannya. Baik dengan cara kau mati duluan atau perkara itu hilang duluan. Rumah yang kamu cintai akan ditinggalkan, keluarga yang dicintai akan ditinggalkan, orang tua yang sangat dicintai akan ditinggalkan. Maka kalau pengen reunian, itu reuniannya di surga. Kalau reunian di dunia itu tambah tahun tambah kurang saja orangnya. Mungkin ada keluarga besar, waktu reunian memang tambah, ada cucu baru tapi kakeknya mati. Ada ponakan baru, pamannya sudah mati, begitu terus. Makanya kalau pengen reunian tuh reunian di surga sana. Ya. Kalau pengen reunian, reuniannya di surga. Gimana cara reunian di surga? Ya keluarganya semuanya diajak ngamalkan agama. Insyaallah semua niat. Dunia itu enggak bisa. Tidak berpisah itu tidak mungkin. Itu suatu perkara yang mustahil. Begitu kamu lahir, kamu pasti akan berpisah dengan siapapun dan apapun yang kamu lihat. Berarti itu tidak berpisah itu sesuatu yang tidak mungkin. Orang sangat cinta kepada ayahnya, ayahnya akan suatu hari meninggalkan dia. Orang cinta kepada ibunya, ibunya meninggalkan dia. Orang cinta kepada istrinya, istrinya akan meninggalkan dia. Orang cinta kepada anaknya, dia akan meninggalkan anaknya. Ya nggak bisa tidak. Ini kalau pengen nggak bisa, bukan di sini tempatnya. Mati dulu, baru tidak bisa. Sebagian mengatakan perpisahan itu bukan dengan kematian. Perpisahan itu kalau satunya di surga, satunya di neraka, baru pisah betulan itu. Kalau bisa dengan kematian, bisa reunian di surga. Tapi kalau satunya nyangkut di neraka, ya sudah. Semoga kita jaga oleh Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam kelemahan yang dilipat gandakan kelemahannya. Makanya
Tambah hari tambah capek. Wa fisaluhu fi 'amain, dan dia disapi setelah umur 2 tahun. Makanya ibu itu punya jasa yang lebih besar daripada ayah. Dia punya jasa yang tidak tergantikan. Jasanya apa? Mengandung. Kita itu loh, masuk angin sebentar itu, kemasukan angin cuma berapa, sedikit sekali itu. Perut rasanya sudah kayak mau pecah. Lah ibu kita itu kemasukan bayi 5 kilo. Gimana rasanya itu? Sudah mau muntah tiap hari itu sudah. Hamil, begitu perjuangan. Melahirkan, nyawa taruhan. Ketika menyusui dikencingi hari-hari. Makanya ibu itu punya 3 hak. Sehingga dikatakan dalam hadis, man haqqun nas fi husni suhbati. Siapa yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepada dia? Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuk. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Karena ibu punya 3 hak yang tidak dimiliki, 3 jasa yang tidak dimiliki oleh ayah. Dan ibu ini ditekankan untuk lebih berbakti kepada ibu. Kenapa? Karena orang itu kalau sama ayahnya rata-rata takut. Ayahnya galak, bisa bawa celurit, bisa bawa ini, bisa bawa itu. Kalau ibunya kan cuma ngomel saja bisanya. Akhirnya pada berani. Anak itu kalau sudah gede berani jawab ibunya. Makanya dikasih peringatan. Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. 3 kali. Bukan berarti ini nikah 3 gitu. Bukan. Namanya mubalik tolol. Masna wa thulatha sawaruba, sudah ada dalilnya. Jangan cari dalil yang tidak berdalil. Kias yang enggak ada hubungannya ya begitu itu. Sampai dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Orang itu taat kepada ibunya, disitulah pintu masuk surga. Sebagaimana al jannatu tahta dhilalis saif. Surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang ketika perjuangan. Bukan berarti kalau ditendang ibunya tendangan surga. Nah, ini ada yang tanya. Orang itu kalau katanya al-jannatu tahta aqdamul ummahat, kalau ditendang ibu apa berarti tendangan surga? Ngawur, di surga enggak ada tendang-tendang lagi. Ada lagi yang tanya, orang yang sama. Di surga apakah ada babi atau tidak? Lu kok ya jauh-jauh ke surga cuma nyari babi saja. Sebabi itukah? La haula wala quwata illa billah. Jangan aneh-aneh. Orang itu yang normal saja lah, jangan usah jadi aneh-aneh. La ilaha illallah. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan dia disapih setelah 2 tahun. Jadi anak kecil itu perlu disapih. Dilatih untuk tidak menyusu. Ketika tidak ada latihan untuk tidak menyusu, akhirnya sampai gede pengen nyusu terus. Sampai gede masih pakai dot ada. Bahkan pernah lihat tuh, sudah daurah masih pakai dot, pernah lihat. Sudah daurah masih pakai dot, bayangkan. Umur 19 tahun. Kenapa? Karena tidak disapih. Apa-apa itu kalau tidak dilatih, ya tidak terlatih. Gak bisa otomatis tuh, gak bisa. Kalau perkara itu bisa otomatis, gak perlu mondok, pencet tombol aja. Langsung hafid Quran, kubro tanpa salah. Pencet lagi, langsung hafid Bukhari. Pencet lagi, langsung jadi tim taskil yang gak mandi. Astagfirullah. Salah ngomong. Jadi perlu dilatih. Apa-apa itu perlu dilatih. Maka dikatakan dalam hadis, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wal iffatu bitta'affuf. Semua itu perlu dilatih. Baca Quran perlu dilatih, ada tahsin tiap hari. Nulis juga perlu dilatih. Orang itu kalau nggak pernah latihan nulis, itu kalau ngaji itu bingung mau nulis apa. Padahal gurunya lo nggak diem.
Tapi dia bingung apa yang mau ditulis. Ya, karena dia nggak latih. Akhirnya walaupun ngajinya sama-sama setengah jam, yang satunya 2 lembar, satunya 2 baris juga gelung genep. 2 barisnya Pak, Sabtu, tanggal, jadi, selesai. La ilaha illallah. Maka semua itu perlu dilatih. Ya, termasuk melatih menjaga diri kita dari macam-macam kemalasan, macam-macam pelanggaran, itu juga perlu dilatih. Karena tidak ada istilahnya tombol pengen, tidak ada. Hari ini terakhirlah 1 batang dulu rokok. Nah, besok 1 pak dulu lah. Besoknya lagi 1 slot. Besoknya lagi 1 lubang digali buat dia di kuburan. Nah, jadi kita harus menjaga diri kita, melatih betul, disabar-sabarkan. Ngaji nggak ngantuk itu perlu dilatih juga, karena ada ma'in jalasa hatta nama juga ada. Baru duduk langsung tidur juga ada. Apapun yang terjadi tidur. Mau pelajaran nahwu, sorof, apalagi sejarah, tidur pol. Nanti kalau ngelawak baru melek. Ini jadi calon pelawak apa gimana? Calon ulama apa calon pelawak? La ilaha illallah wa bisaluhu fi amain. Ini ketika bayi itu masih menyusui, nah, kalau bayi laki-laki maka najisnya itu najis muhaffaf. Nah, cukup diperciki saja. Apa alasannya? Para ulama menjelaskan alasannya. Di antaranya karena kencingnya bayi laki-laki itu lebih tidak pekat daripada kencingnya bayi wanita. Karena tidak pekat, akhirnya tidak bau. Itu yang bayi loh itu. Kalau sudah laki-laki kayak kamu ini jangan merasa muhaffaf lagi. Ini merasa muhaffaf di toilet cuma dipercikin saja. Kenapa? Ini bayi laki-laki saya. Akhirnya toilet ada banyak WC-WC yang bau sekali itu ya. Karena mungkin dia merasa masih muhaffaf terus. Nah, di antara itu yang kedua karena bayi laki-laki itu sering digendong sama orang tuanya sehingga dapat rukhsah. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah artinya bagaimana? Menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Mata digunakan untuk baca Al-Quran, baca kitab, melihat Ka'bah. Ini termasuk ibadah itu melihat Ka'bah. Yang asli loh, bukan foto. Nah, makanya harus ada diagendakan orang itu untuk menyisihkan hartanya untuk umrah atau haji. Insyaallah semua niat. Dan itu memang wajib. Umrah itu seumur hidup wajib sekali, haji juga wajib sekali. Bukan apa-apa, mengerjakan kewajiban. Kadang-kadang orang itu umrah pengen apa? Pengen lihat Mekah. Cuma pengen lihat tuh video juga ada, Mbah. Ya mending lah ketimbang pengen lihat Los Angeles. Nanti pulang-pulang telanjang malah repot. Umur 30 tahun pakaiannya baju bayi 3 hari. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir, hanya kepada akulah kalian dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Ini Sayyidina turun kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sangat berbakti kepada ibunya. Suatu hari ibunya mengatakan, kamu ini kok kayaknya bikin agama baru, Nak. Pokoknya saya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur sampai kamu ya, meninggalkan agama kamu. Maka Sayyidina Sa'ad mengatakan, nggak akan saya tinggalkan. Maka ibunya praktek. Hari pertama nggak makan, masih kuat. Hari kedua tambah lemes. Hari ketiga sempurna lemesnya. Makanya ada orang tuh bikin saran yang betul-betul aneh. Ada orang tanya kepada Mbah Dukun, Mbah, gimana caranya biar saya ini bisa ketemu makhluk gaib? Gampang, Nak.
5 hari 5 malam nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah tidur. Ya betul, ketemu makhluk gaib namanya malaikat Israil. Bukan ketemu jin dan sebagainya, itu sudah gaib betul di kuburan. Udah kelihatan juga dianya juga, gaib juga dianya. Maka ibunya sudah lemes hari ketiga. Maka Sayyidina Sa'ad mengatakan, wahai ibu, sekarang kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang lebih mahal dalam hidupku melebihi agama saya. Maka terserah kamu, mau makan ya terserah, mau mati ya terserah. Seandainya kamu ini punya nyawa 100, mati satu persatu gara-gara kelaparan begini, demi saya meninggalkan agama tidak akan saya tinggalkan. Nah, ini namanya orang itu cinta dan benci karena Allah itu begitu. Kalau yang dicintai, ya dia cinta kepada Allah, ya dia cinta. Kalau yang dicintai nggak cocok kepada Allah, nggak taat kepada Allah, ya dia benci. Seperti Sayyidina Umar ketika Umar bin Wahab datang ke Madinah untuk bunuh Nabi katanya. Maka ternyata Nabi, ringkas cerita, ceritanya panjang sekali itu, diringkas saja. Nanti kamu nggak makan sore nanti. Sudah lihat jam aja banyak, aku selesai tadi. Terasa aja saya itu di kode itu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Umar, sebelum kamu masuk Islam tadi, sebelum kamu ketemu Nabi, kamu lebih saya benci daripada anjing-anjing yang ada di Madinah. Begitu kau masuk Islam, kamu lebih saya cintai melebihi sebagian anak-anak saya. Ini namanya cinta karena Allah itu begitu itu. Ada lagi yang jelas dilarang dicintai oleh Allah malah dicintai, cinta orang kafir. Nah, ini bahaya. Nanti kalau kumpul sama orang kafir di akhirat gimana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan yang kamu tidak punya bukti, tidak punya bukti sama sekali bahwa perkara itu Tuhan, tidak ada buktinya, maka kesyirikan itu apa tuh penyebabnya? Penyebabnya kesyirikan itu kira-kira yang dipercaya. Sampai ada orang bikin acara dan sebagainya di Jawa itu banyak. Nanti di dekat dieselnya itu gensetnya dikasih tahu, roti, pisang. Nah, katanya biar dieselnya nggak mati. Diesel itu dikasih solar bukan dikasih pisang. Itu kalau kamu mau kasih pisang itu yang marah itu yang jaga diesel itu, bukan dieselnya. Kelaparan dia dimatiin dieselnya. Nah, jadi orang itu hanya kira-kira dipercaya. Kira-kira ada hantu namanya extra joss. Enggak ganti-ganti, padahal cutting deng juga ada loh sekarang itu. Masih extra joss terus. Ada hantu malam hari. Itu dari saya kecil sampai sekarang enggak berubah. Pinjam gayungnya, Kang. Boro-boro gayung, kepala aja enggak punya. Ya itu juga ganti, udah 20 tahun enggak pernah ada peningkatan. Kali-kali enggak punya kaki atau enggak punya apa gitu kan. Masturoh bertanduk. Enggak ganti-ganti, enggak keren, harus punya peningkatan. Kalau mau bohong tuh tambah dikit tuh gimana. Ma laisa laka bi ilm. Tidak ada bukti. Ada dewa Brahmo, ada dewa Siwa, enggak ada. Yang ada Siwahuma harfun ya baru ada. Siwa enggak ada. Kalau Siwahuma harfun kal wa fi walam fi'lu mudhorin jadi kalam yasam ya ada. Kalau anak kelas 1 ya belum tahu itu alfiyah itu apa. La ilaha illallah. An tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi ketaatan yang total itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amr itu ditaati ketika ulil amr itu perintahnya tidak menentang perintahnya Allah dan Rasulnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan berbaktilah kepada orang tua kamu fid dunya dalam urusan dunia ma'rufan dengan
cara yang baik. Ini walaupun kita itu nggak setuju dengan kekufurannya, nggak setuju dengan kemaksiatannya, tapi kalau urusan-urusan yang mubah-mubah saja, ya tetap kita harus berbakti kepada mereka. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Jalannya orang yang suka taubat. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan, wahai Sa'ad, ikutilah jalannya Abu Bakar. Jadi man anaba ilai itu maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sa'ad, ittabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalannya Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu satu-satunya sahabat yang kedua orang tuanya, istri-istrinya, anak-anaknya semuanya sahabat. Ya, semuanya masuk Islam. Jadi kebanyakan sahabat itu bapak-bapaknya sudah wafat dalam keadaan kafir. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar tidak, bapak, ibu, anak, istri, semuanya sahabat semua Islam semua. Bahkan satu-satunya sahabat muhajirin yang ayahnya masuk Islam itu cuma Sayyidina Abu Bakar. Jadi sahabat muhajirin orang-orang Mekah itu semua ayahnya wafat dalam keadaan kafir. Asyraful Basyarah juga sama. Ini satu-satunya yang bapaknya masuk Islam dan jadi sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Itu Abu Quhafah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Jadi sudah tua, tapi memang Allah cinta kepada beliau, ya belum dimatikan sampai jadi sahabat. Sudah tua, rambutnya sudah putih seperti pohon tagomah. Maka ketika ayahnya masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar itu nangis. Kenapa engkau nangis, wahai Abu Bakar? Ditanya oleh Nabi. Saya tahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya yang masuk Islam itu Abu Thalib, kamu lebih senang daripada yang masuk Islam ayah saya. Ya, seandainya masuk Islam Abu Thalib, engkau lebih senang daripada yang masuk Islam ayah saya. Jadi Sayyidina Abu Bakar saking cintanya kepada Nabi, apa saja yang dicintai Nabi itu lebih dicintai walaupun melebihi ayahnya sendiri. Semoga kita kecipratan barakah beliau.